Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, para pejuang receh dimanapun berada, saya ingin sedikit bercerita tentang menjadi suka dukanya driver bajai. Ya, meskipun saya baru bawa, ini belum ya sekitar semingguan lah. Kenapa saya mencoba bajai menjadi driver? Karena saya sharing di beberapa teman-teman bajai dan saya tertarik. Nah, hari ini itu kalau tidak salah hari ke-6 ya atau ke-5 saya bawa bajai, dan memang sih berat di awal karena belum tahu seperti apa, dan kebanyakan bom BBM atau bom bahan bakar. Karena kenapa? Saya kasih turun penumpang, kemudian saya jalan lagi ke tempat-tempat keramaian atau apa, charter penumpang terus sampai di situ. Padahal tidak seperti itu. Seharusnya kalau drop di situ ya cukup standby, ya mungkin jalan sekitar 100 sampai 200 meter atau 1 kilo lah dari tempat kasih turun penumpang. Ya kita standby, kita aktifkan aplikasinya lagi. Nah, di situ biasanya ada lagi orderan masuk. Ya rezeki dari Allah kan, kita tidak tahu rezeki dari Allah, kecuali mungkin itu memang kita pengantarannya sampai ke desa ataupun daerah-daerah terpencil yang mungkin jarang orang order bajai ataupun belum banyak yang tahu, sehingga yang order itu kurang. Ya enggak apa-apa, kita balik. Tetapi kalau masih mutar di dalam kota di seputaran situ, ya saran saya sih drop penumpang di situ, turun penumpangnya, ya tidak usah jalan jauh-jauh lah, mutar-mutar kemana-mana, karena itu menghabiskan BBM. Nah, ini yang saya alami di awal hari pertama dan hari kedua, dan hari seterusnya itu ternyata cukup standby di situ, tidak lama ada lagi masuk. Ya serahkan sama yang di atas, bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Kita sudah rezekinya sudah ditakar masing-masing, yang penting yakin saja. Nah, saya bercerita kenapa saya bisa menjadi driver bajai, yang basic saya adalah seorang wira swasta, ya bisa dibilang lah pengusaha kecil-kecilan. Nah, saya berbudidaya usaha ikan dengan memakai sistem teknologi, yaitu yang biasa dinamakan bioflok. Bahkan saya menjadi mentor kemana-mana. Tapi ya tahu sendirilah pemerintah seperti apa, tidak memperhatikan para petani atau pembudidaya, sehingga kita tercekik dengan harga pakan. Nah, saya perhatikan kayaknya sudah nggak cocok nih. Padahal di awal ya alhamdulillah sangat profit. Nah, karena saya menggunakan listrik, jadi biaya operasional itu cukup tinggi. Saya coba cari kesibukan lain. Akhirnya saya coba order bajai menjadi penumpang, dan saya sharing ke teman-teman driver seperti apa suka dukanya, dan saya cukup banyak tahu dari mereka. Akhirnya saya tertarik. Oke, saya coba dulu. Insya Allah kalau ada rezeki, oke, saya coba beberapa minggu lah. Kalau misalnya lancar, kalau misalnya menutupi lah, ya insya Allah saya mau ambil unit sendiri. Nah, bajai yang saya bawa sekarang ini bisa dilihat ya dari, nah, penampilannya ya. Ini masih unit baru, masih semingguan, sekitar 10 hari lah, 10 hari. Nah, untuk unit yang saya bawa ini adalah unit punya juragan. Artinya dia beli di kantor, kemudian dia titip di kantor untuk dikelola oleh kantor. Dia beli di dialer, kemudian dititip oleh dikelola oleh kantor. Nah, sewanya itu 100.000 per hari. Kita bayar di awal sebanyak 700.000 per minggunya. Nah, di sini yang saya rasa sangat berat lah. Ya, meskipun ini saya tadi
mulai narik itu sekitar jam 8. Nah, sekarang ini kurang lebih jam 12. Saya sudah dapat sekitar 160.000. Nah, 160.000. Berarti uang sewa bajai dan uang bensin sudah menutupi. Nah, selanjutnya tinggal kita cari berapa yang bisa kita bawa pulang. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Seperti itu. Jadi ya memang agak berat sih kalau kita masih sewa atau rental untuk dari unitnya orang, kecuali teman-teman punya dana untuk dipakai DP, itu sangat bagus, karena ya 1 tahun 1 bulan ataupun ambil yang 1,5 tahun, bisa menjadi unit kita sendiri. Dan kalau sudah jadi unit kita sendiri ya berapapun, mau 200 yang kita dapat sehari, ya berarti ongkos yang keluar itu cuma bensin saja 50.000. Ya lumayan lah untuk pemasukan hari-hari. Tapi kalau kita masih rental, ya mau tidak mau ya kita bertarung di jalan. Nanti setelah dapat sewanya dengan bensinnya, bahan bakarnya, baru kita bisa cari lagi untuk keluarga sisanya. Jadi seperti itu. Ya doakan ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan, karena saya punya ini juga, punya cita-cita mau punya unit sendiri. Kalau saya tidak bisa bawa, ya saya berikan ke driver. Nah sama, artinya saya jadi juragan juga. Saya suruh orang lain bawa, jadi orang lain itu bayar ke saya 100.000. Seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi ya saya tidak mengikuti aturan kantor. Mungkin dari kantor itu 100.000, meskipun yang kelola. Tapi kalau saya mungkin 90.000-an. Terus hari raya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, saya freekan ke drivernya. Jadi ya biarkanlah, kalau drivernya mau mencari ya silahkan. Nah, satu lagi teman-teman, yang menjadi suka dukanya driver bajai adalah ketika unit maintenance, contoh misalnya ganti oli saja, itu membutuhkan waktu setengah hari. Artinya dari pagi sampai jam 12 kita tidak narik. Ya paling mentoknya itu jam 2 siang baru kita bisa cari penumpang. Nah, kendalanya di sini adalah ketika unit kita maintenance, sewanya tetap jalan teman-teman, tetap dihitung 100.000 satu hari. Jadi agak berat juga, kasihan para drivernya. Makanya ya aturan perusahaan ini kayak aplikasi-aplikasi ya lumayan inilah, kayak Maxride, Grab mungkin ya anda beda jauh. Tapi kalau bajai ini ya dikelola oleh Maxride untuk aplikasinya. Seperti itu. Tapi insyaallah mudah-mudahan kedepannya saya punya unit, kalaupun harus maintenance misalnya ganti oli atau apa, saya tidak mau driver saya tidak mau bahwa saya harus suruh bayar 100.000 satu hari. Saya tidak mau, karena saya sudah rasakan sendiri. Jadi cita-cita saya mau punya unit, tetapi saya harus jalani dulu di lapangan seperti apa suka dukanya jadi driver, sehingga kita tahu apa yang dirasakan driver. Jadi bagaimana caranya kita memanusiakan manusia lah, seperti itu. Janganlah kita mengikuti aturan yang bisa mencekik orang-orang. Kalaupun kita sudah ada lebihnya sedikit dari hasil jerih payahnya driver kita, ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi itu ya suka dukanya jadi seorang driver. Ya kadang-kadang kalau misalnya penumpang banyak, ya alhamdulillah, baru kasih turun penumpang ada lagi orderan masuk. Nah yang seperti itu enaknya. Tapi kalau pas tidak ada, ya mau gimana lagi, karena kita aplikasi. Nah tapi kalau teman-teman pintar cari penumpang, tetap dalam arti kata offline, bukan online ya, offline,
ya teman-teman tidak perlu bingung lagi harus ambil penumpang di mana, apakah harus melalui aplikasi atau bukan. Kalau ada yang offline-nya ataupun stempel-stempel di pasar misalnya, itu mantap sekali itu. Oke ya, teman-teman, salam pejuang receh. Memang betul-betul kita mengumpulkan uang receh ya. Saya rasakan sendiri. Saya rasakan sendiri seperti apa perjuangan driver. Ternyata ya seperti ini. Seperti ini. Oke, sekali lagi teman-teman, pejuang receh apapun profesinya dan khusus untuk para driver misalnya Gojek, Grab, Bajai, ya tetap semangat. Semoga kita tetap bisa menafkahi anak istri di rumah. Anak istri di rumah. Baik, salam driver bajai dari Sulawesi atau Makassar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.